Pada bagian ini kita akan membahas mengenai kelompok algoritma informed search. Bagian pertama adalah uninformed search. Yang dimaksud dengan informed search adalah di sini adalah suatu pencarian yang didasari oleh pengetahuan sebelumnya. Jadi kelompok salah satu bisa dikatakan informed search ini juga sering disebut sebagai heuristic search. Di dalam pencarian dengan algoritma ini itu digunakan suatu pengetahuan yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalah itu tersebut. Nah, di dalam hal ini metode ini mampu menemukan solusi secara lebih efisien daripada dilakukan dengan metode yang lain. Pada pencarian menggunakan uniform cost search atau di mana pencarian menggunakan pembiayaan yang sama, baik itu gerakan, misalnya ada gerakan ke atas, samping, kiri, kanan, disebut dengan uniform cost search. Kita bisa membandingkan nilai dari jalur yang ada, kemudian kita bisa melakukan ekspansi kepada path atau jalur yang menggunakan biaya terkecil. Di sini akan kita katakan bahwa di dalam heuristic search ini memang tidak ada jaminan ditemukan solusi yang dicari. Tetapi di dalam kenyataannya tidak kebanyakan orang itu menggunakan teknik heuristic search di dalam pencariannya. Sebagai contoh misalnya kalau kita memilih durian, kita tidak akan memeriksa seluruh, misalnya kandungan gulanya berapa, kemudian alkoholnya berapa, tingkat kematangan berapa, tetapi kita cukup mempelajari tanda-tanda penting, misalnya dari keharumannya, kemudian dari suaranya kalau dipukul dan sebagainya, bisa menentukan ini adalah durian yang dicari, walaupun memang tidak ada jaminan bahwa pencariannya akan menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi ini sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pada seorang pemain catur yang unggul, dia tidak memperhitungkan seluruh kemungkinan yang ada di dalam permain caturnya, tetapi dia akan mengabaikan yang tidak penting dan berkonsentrasi kepada posisi penting saja. Heuristic search ini adalah suatu pencarian yang diutamakan untuk pada keadaan di mana sumber daya itu sangat terbatas, sedangkan pengambilan keputusan itu diperlukan dengan sangat cepat. Jadi disebut dengan real time decision, di mana limited resources yang dihadapinya. Nah, dalam hal ini jadi solusi yang terbaik itu lebih penting ya, good solution bukan the best. Yang penting ada jawaban atau solusi yang baik daripada suatu solusi yang optimal. Inilah semangat dari heuristic search. Jadi tidak mengutamakan solusi yang optimal, tetapi cukup solusi yang terbaik, yang baik saja. Di dalam permodelan matematik heuristic search ini dikenalkan suatu fungsi yang disebut sebagai heuristic evaluation function, disimbolkan dengan Fs untuk suatu keadaan tertentu. Jadi nanti pada suatu node itu akan ada suatu state atau keadaan, kemudian ditambahkan heuristic evaluation. Jadi misalnya ada pembiayaan untuk bergerak ke suatu node, itu ditambahkan ke keadaan tersebut. Ini adalah model fungsi di dalam heuristic model ya. Algoritma heuristic search ini bisa dilihat di dalam slide ini ya. Jadi suatu algoritma yang generik yang tidak akan kita bahas dengan detail. Nah, suatu heuristik yang ideal ini harus mempertimbangkan, jadi yang bisa menghitung actual cost dari node, dari pangkal, dari state suatu keadaan awal hingga ke goal atau tujuan. Jadi bisa menghitung
berapa cost dari titik awal hingga ke titik akhir tujuan. Di dalam kenyataannya ini tidak bisa kita hitung dengan sempurna, tapi kita bisa menggunakan suatu fungsi estimate atau suatu fungsi estimasi yang disimbolkan dengan lambang H, fungsi estimasi untuk heuristic search function. Jadi cost estimate function, fungsi estimasi biaya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peta antar kota, ya. Peta antar kota di Jerman, di mana di sini kita akan membahas algoritma yang disebut dengan greedy search. Jadi greedy search adalah merupakan salah satu algoritma heuristic search. Bagaimana algoritma ini bekerja? Perhatikan peta berikut, ya. Perhatikan ini ada masing-masing titik, ya. Misalnya di sini ada titik Frankfurt, berarti kota Frankfurt. Kemudian di sini ada tulisan angka 111, berarti merupakan jarak kota Frankfurt ke kota berikutnya, yaitu di sini kota yang disebut kota Würzburg. Kemudian dari Frankfurt ke Mannheim ke bawahnya ke selatan, itu perhatikan ada angka 85. Kemudian di sebelah kanan ini ada daftar nama-nama kota dan angka yang di sebelahnya, ya. Perhatikan di sini itu ada tulisan kota Basel. Kota Basel. Kota Basel ini nilainya 204. Di sini maksudnya adalah kota Basel ini jarak terbangnya, kalau kita terbang dengan pesawat dari kota Basel ke kota Ulm, itu jaraknya 204. Berikutnya misalnya kota Bayreuth, itu ke kota Ulm jaraknya 207. Perhatikan di sini. Kemudian dari kota Bern paling selatan, Bern sebelah kiri, itu ke kota Ulm jarak terbangnya adalah 247. Jadi di sini dalam greedy search ini kita akan bahas apa yang disebut dengan cost estimate function atau disebut dengan HS, ya, yaitu flying distance from city S to Ulm. Jadi jarak terbang dari kota city S ke kota Ulm. Kota Ulm ini ada di tengah, ya. Jadi jarak terbang tadi yang kolom kanan tadi merupakan jarak terbang dari masing-masing kota ke kota Ulm. Sedangkan yang di peta ini adalah jarak daratnya. Jarak darat tentu melingkar-lingkar, ya, tidak lurus. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerja algoritma greedy search. Perhatikan pada yang di sebelah kanan, kita akan melihat bagaimana cara kerja greedy search di dalam problem ini. Keadaan awal atau initial state seorang itu berada di kota Mannheim, ya, Mannheim. Di mana Mannheim itu kota awal, dia akan menuju kota akhir yaitu kota Ulm, ya, kota ULM, Ulm. Kalau kita lihat dari daftar sebelumnya, jarak terbang antara Mannheim dan Ulm itu 164. Ya. Nah, di sebelah kota Mannheim ini ada 3 buah kota kemungkinan yang bisa dituju untuk mencapai Ulm. Yang pertama yaitu kota Karlsruhe. Ya, kota Karlsruhe ini memiliki flying distance atau jarak ke kota Ulm, jatah kota terakhir, sebanyak 137 km. Sedangkan kota berikutnya yang bisa ditempuh adalah kota Nuremberg, di mana di dalam kota Nuremberg ini memiliki flying distance atau cost estimate functionnya 132. Selanjutnya kota ketiga yang mungkin ditempuh untuk mencapai Ulm adalah kota Frankfurt, di mana dimiliki cost estimate functionnya adalah sebesar 215. Nah, cara kerja algoritma greedy search, dia akan memilih nilai yang paling kecil cost-nya, yaitu 132. Berarti dia akan menempuh jarak
atau mengambil jalur lewat kota Nuremberg, ya, kota Nuremberg. Nah, setelah itu baru dia menuju kota walaupun ada beberapa yang bisa dituju dari kota Nuremberg, yaitu kota Wurzburg, Mannheim, Ulm, München, Passau, dan Bayreuth. Dia akan menuju kota jadi menggunakan nilai estimate function yang paling rendah, yaitu nilai yang 0. Nah, inilah cara kerja greedy search berdasarkan cost estimate function yang paling rendah. Tetapi kenyataannya kalau kita periksa di perjalanan darat yang ditempuh, sebenarnya dalam perjalanan dari kota, kalau dia memilih jalur Nuremberg, itu akan didapatkan jarak tempuh darat sebesar 401 km. Sedangkan kalau dia memilih cost estimate function yang lebih besar, misalnya menggunakan kota Karlsruhe, lewat jalur lain, ternyata jarak yang ditempuh itu hanya 323 km. Jadi dalam hal ini bisa saja greedy search itu tidak menemukan solusi yang terbaik, ya. Maksudnya untuk berhemat, ternyata pilihannya menghasilkan pilihan yang lebih mahal, yaitu jarak yang ditempuh lebih banyak, 401 km. Tetapi dalam kasus lain, bisa saja greedy search ini menghasilkan suatu jawaban yang memang bagus, ya. Kan tadi tujuannya adalah mencari jawaban yang good, bukan the best. Misalnya saja kalau kita menempuh dari kota Linz, ya, kita akan keadaan awalnya dari kota Linz, kemudian kita akan menuju kota Ulm, kota terakhir. Maka teknik greedy search ini akan memilih H atau cost function yang paling murah, yaitu Salzburg, kemudian kota berikutnya yaitu Rosenheim, kemudian kota berikutnya kota München, ya, kemudian berikutnya baru mencapai kota Ulm. Nah, ini memang hasil kalau Anda hitung akan menghasilkan suatu kenyataan. Jadi di lapangan, kalau kita lihat tadi bahwa algoritma greedy search tadi jarak darat cukup menghasilkan good solution, tapi belum tentu dia menghasilkan suatu best solution. Algoritma berikutnya dari algoritma informed search adalah S star. Jadi A bintang, S star. Search ini bahasa Jerman, jadi tulisannya Suche, maksudnya adalah A star search. Di dalam A star search ini fungsi evaluasinya digabungkan antara GS, yaitu suatu cost, ya, dari start di current node, jadi biaya pada posisi awal, ditambah dengan biaya estimasi, jadi HS, jadi estimate cost function. Kalau dalam ini fungsi evaluation functionnya itu gabungan antara GS ditambah dengan HS. GS ini adalah, kalau di dalam kasus Jerman tadi adalah jarak darat, kemudian HS ini adalah jarak terbang. Nah, ini digabungkan menjadi heuristic evaluation function. Secara teoretik, bahwa heuristic cost estimate function HS ini, ya, tidak akan melewati actual cost, ya, maka disebut sebagai admissible. Jadi di dalam algoritma S-star ini kita akan menggunakan fungsi evaluasi atau evaluation function Fs sama dengan GS ditambah sekarang dengan kita perhatikan HS. Di sini ada bagaimana fungsi yang digunakan kasus dalam di mana seorang berada di kota Frankfurt. Dia akan menuju kota Ulm, ya. Jadi kalau dalam model S-star search itu fungsi evaluation-nya menggabungkan antara jarak darat dan jarak terbang. Jadi Fs adalah GS tambah HS. Di sini GS itu 0, jadi pada titik 0. Kemudian jarak terbangnya 215, itu adalah HS. Jadi Fs adalah 0, GS 215, HS, jadi 0 tambah 215, hasilnya adalah Fs-nya adalah 215. Nah, sekarang dari kota Frankfurt ini ada dua pilihan kota,
yaitu yang akan bisa ditempuh. Yang pertama adalah kota Wurzburg. Kota Wurzburg ini jaraknya 111 km dari Frankfurt. Tetapi jarak terbangnya ke kota tujuan Ulm adalah 153. Nah, sekarang kalau ditambahkan menjadi Fs 111 tambah 153, hasilnya adalah 264. Kota berikutnya yang bisa diambil adalah lewat Mannheim, di mana di dalam Mannheim ini jaraknya ke kota Frankfurt ada 85 km. Kemudian jarak terbang dari kota Mannheim ke kota Ulm adalah 164. Sehingga hasilnya Fs-nya adalah 85 tambah 164. Hasilnya adalah 249. Jadi sekarang ada dua pilihan dari Frankfurt ini akan menuju Ulm, yaitu lewat Wurzburg atau lewat Mannheim. Yang dievaluasi adalah Fs. Nah, dalam hal ini nilai Fs kota Mannheim 249 lebih kecil dari kota Wurzburg, yaitu 264. Sehingga jalur yang ditempuh adalah kota Mannheim. Dari kota Mannheim ini ada 3 kota tujuan, ya. Berikutnya adalah kota Frankfurt, atau bisa saja balik lagi, kemudian ke kota Karlsruhe, kemudian ke kota Nuremberg. Nah, ini kalau kita periksa, masing-masing kota ini memiliki Fs Frankfurt 385, kemudian Karlsruhe 189, dan Nuremberg 447. Maka akan dipilih jalur Karlsruhe. Ya. Sekarang kita lihat lebih detail di sini dari Karlsruhe ini. Sekarang ada 3 pilihan, ya, yaitu bisa balik lagi ke kota Mannheim, atau ke kota Stuttgart, atau ke kota Basel. 3 kota ini untuk ke Mannheim dia akan memiliki tidak mungkin dia balik lagi. Di sini dimiliki Fs sebesar 383. Kemudian kota Stuttgart itu dimiliki nilai Fs sebesar 291. Kemudian kota Basel itu dimiliki nilai Fs sebesar 547. Berarti dalam hal ini kota Stuttgart adalah kota yang memiliki function heuristiknya lebih kecil, yaitu 291. Sehingga jalur yang ditempuh adalah melewati Stuttgart. Nah, dari Stuttgart lah baru dia menuju kota Ulm. Jadi dalam hal ini jalur yang ditempuh adalah dari Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, dan Ulm. Dan ini kalau Anda lihat dihitung ya secara darat, ini akan menghasilkan perjalanan darat yang paling cepat. Inilah cara kerja algoritma E-star. Sekarang kita bandingkan beberapa algoritma yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada uninformed search. Di sini kita akan ambil yang paling baik, yaitu iterative deepening. Kemudian kita bandingkan dengan E-star, ya, satu algoritma dari informed search. Kasusnya adalah dalam permainan Edge-Puzzle, ya. Nah, di sini pada kasus pertama ini akan dilihat secara acak, ya, misalnya kedalaman tree-nya dalam search tree-nya itu 2 saja. 2 kedalamannya. Kemudian step yang dilakukan untuk mencari solusi oleh algoritma iteratif deepening adalah 20 step, dan waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 0,03 detik. Sekarang kita lihat kalau kita bandingkan dengan algoritma heuristik H1 yang model 1, ini hanya membutuhkan 3 langkah saja, 3 step, ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu lebih kecil, yaitu kira-kira 0,01 detik saja. Sekarang kalau kita lihat jika kedalamannya makin bertambah, misalnya pada depth 8, pohon pencariannya 8 kedalamannya,
Maka untuk iteratif deepening ini membutuhkan langkah sebanyak 6.455 langkah. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1 detik. Kalau kita bandingkan dengan algoritma heuristik, maka dalam hal ini dia hanya membutuhkan langkah sebesar 17,3 langkah saja rata-ratanya. Dan waktu yang ditentukan adalah sebanyak 0,006 detik saja. Dengan makin banyaknya kedalaman, akan semakin sulit bagi algoritma iteratif deepening. Ya. Perhatikan di sini untuk 12 langkah kedalaman, dia membutuhkan waktu sebesar 75 detik, sedangkan algoritma A-star hanya sebanyak 0,074 detik. Dan untuk yang lebih dalam lagi, ini tidak dimungkinkan lagi untuk menggunakan algoritma iteratif deepening. Ya. Akan sangat luar biasa pencariannya. Tetapi dalam hal ini, A-star bisa menyelesaikan problem ini, misalnya 18 langkah kedalaman, itu membutuhkan waktu sebanyak 161,6 detik. Jadi kalau kita katakan di sini algoritma A-star ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada algoritma iteratif deepening. Ya. Demikian kesimpulan dari perbandingan algoritma di uninformed search dan informed search, yaitu yang diwakili oleh iteratif deepening melawan algoritma A-star.